Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini saya sudah bersama bintang tamu spesial saya yaitu Lois Tangel, Miss Tourism Cosmopolitan 2017. 17 guys. Ya, internasional ya guys, bukan daerah. Iya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya posting di Instagram, Facebook, dan WA, itu saya open Q&A. Nah, nanti semua pertanyaan dari kalian akan dijawab Lois sekarang. Oke. Pertanyaan dari kalian. Pertanyaan kayak apa? Karena belum di briefing. Oh. Ini langsung nggak dikasih tahu sama dia, jadi langsung kita tanya aja guys. Oke guys, kita mulai dari Billy Octavian Rante Pasang. Nah, dia bilang, kalau kamu bisa mengundang siapapun di dunia ini untuk makan malam bersamamu, siapa yang ingin kamu ajak dan mengapa? Yang ingin ku ajak salah satu atau dua? Terserah. Ada dua sih, karena pertama diriku ini tertarik dengan fashion dan yang kedua tertarik dengan bisnis. Jadi mungkin yang salah satu orang yang akan diundang makan malam itu Jack Ma. Jack Ma. Pendiri itu yang salah satu orang terkaya yang dia memulai bisnis dari kecil. Pow. Dan yang kedua itu pasti salah satu desainer, tapi kalau untuk desainer masih belum tahu siapa. Desainer belum tahu ya siapa ya? Iya. Semoga Ivan Gunawan. Oh, Ya, Kakak iya. Ivan. Ya, semoga Kakak Ivan mendengar ya, Kak. Kakak Ivan, monggo. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Alexander Tumbelaka. Mau tanya, Lois Tangel orang Tombatu Kang? Asal Tombatu mana? Tombatu kalau mama papa asal Betelan, Tombatu Stuck. Tombatu yang Bang Tombatu. Tombatu pusat. Oh, Tombatu Betelan. pusatnya. Pusat. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Lois, ini dari Wensi Stephen. Nah, Lois Tangel punya anak baptis di Tateli. Ada anak baptis di Tateli itu Rebecca. Oke, nah buat Wensi, anak baptisnya Rebecca. Iya. Ini dari Ajumeko. Nah, ini dibuka dari Instagram. Ajumeko suka ikut ulang pigeon, misalnya Miss atau Putri Indonesia. Pertanyaannya ini tentu jawabannya I already move on from beauty pageant life. Sekarang mulai menata lagi karir dan pendidikan, karena beauty pageant itu hanya sebagai salah satu batu loncatan mungkin betul. untuk memiliki branding yang baik, untuk punya pengalaman, untuk punya banyak kisah. Dan tentu saja relasi. Iya, dan tentunya relasi. Tapi untuk kehidupan selanjutnya kita jangan menghabiskan waktu kita dalam dunia panggung beauty pageant, tapi kita juga harus mampu mengasah skill mana lagi nih yang ada Betul, dalam diri kita. Jadi I already move on, nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak muda yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Wahyu Ranti. Nah, dia bertanya, jika Anda diberi kesempatan untuk lahir kembali, hal apa yang akan berubah dari diri Anda? 30 detik dimulai dari 30 detik dari mulai Terima sekarang. kasih. Kalau dilahirkan kembali tidak ada satupun yang akan dirubah. Ini bukan beres. Ini bukan pertanyaan jawaban di atas panggung. Karena kalau kita ingin merubah lagi kehidupan yang kalau misalkan dilahirkan kembali, itu berarti cerita selanjutnya juga akan berbeda. Dan sejauh ini saya sangat bersyukur punya kisah kehidupan yang sangat luar biasa, sudah mengalami ups and down-nya. Dan itu semua akan menjadi pengalaman yang sangat indah ketika nanti akan menjadi nenek. Ada cerita buat cucu, anak-anak. Siap. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Dari Febrio 23.
Dia menanya bagaimana cara menjadi wanita yang dapat membawa nama harum Sulut dan Indonesia di ajang internasional. Cara sebenarnya waktu ikut semua kegiatan Putri Fitrian, ikut duta wisata, duta daerah, tidak ada persiapan yang khusus karena semua itu waktu mau ikut join, mau daftar dan lain-lain selalu dalam pikiran ya sudah ikut aja, kalau misalkan memang ada laki, ada keberuntungan di situ menang. Tapi puji Tuhan so far selalu membawa at least ada selempangnya lah, bukan pulang dengan tangan yang kosong. hampa, tangan kosong. Oke guys, nah selanjutnya ada dari Sasulut. Nah ini dia Sasulut. Sasulut. Apa yang Anda pikirkan tentang mendengar kata Sasulut? Sasulut yang paling saya ingat adalah portal pageant yang selalu mensupport seluruh anak-anak muda yang mengikuti kegiatan beauty pageant di Sulawesi Utara, bukan hanya di Sulut juga, tapi di kancah nasional dan internasional. Mereka supporter yang terbaik, bukan cuma di Instagram dan lain-lain, tapi kalau misalkan ketemuan sama admin-adminnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, wah ya mereka juga sangat banyak memberikan saran. Oke, nah kita lanjut ya guys, oleh analisa Sarii. Dia tanya pakai skincare apa? Skincare ada 3 tadi, Clinique, Innisfree sama Design. Nah, ini dari Mei Pangau. Ini pertanyaan yang yang lucu sih. Siapa mantan Kak Lois waktu SMA? Semua kak. Mantan. Salah satunya waktu SMA yang paling berkesan mungkin bagi mereka ya. Mungkin ada itu teman-temannya. Banyak soalnya kak. Banyak guys. Lah. Jadi nggak perlu nggak bisa disebutin satu-satu. Nanti kalau hanya disebutin satu malah sakit hati. Iya, kan yang lain malah sakit hati. Sesama mantan sudah temenan. Jadi kalau kita ngomongnya satu doang kan nanti nggak enak. Betul. Nah ini ada dari Rina Posuma. Ini dia bilang ini bukan pertanyaan tapi Rina Posuma minta tolong ke saya. Dia bilangin ke Kak Lois I love you and I adore you. Asik, thank you. Thank you so much. Nah ini ada Niki Sangian. Hai Niki. Dia bilang waktu SMA Kak Lois itu tinggal berasrama. Coba ceritakan hal-hal indah dan hal-hal sedih waktu itu. Hal-hal indah waktu asrama adalah ketika melihat salah satu roommate kamar itu dia sedang menyanyikan lagu, tiba-tiba kancing. Tiba-tiba dia Centungan. Dia nggak bisa nyanyi lagi, terus nyesek. Iya nyesek kayak gitu kan. Terus akhirnya dijengukin sama si pengasuh kita, dan begitu ditanya sama si pengasuh kenapa bisa begitu, katanya dia melihat ada seorang ibu-ibu di depan. Wah, horor ya. Gak taunya itu pasti pengasuh itu, jadi kita satu kamar itu. Dan ada yang kocak juga waktu itu, pagi-pagi malas ke sekolah dan berencana buat alasan pura-pura sakit udah pakai bedak yang putih biar kelihatan pucat. Tapi emang dasar pengasuh kita itu udah pinter banget ya ngelihat gelagat anak-anak yang mau bohong. Akhirnya kita diancam kalau misalkan ketahuan bohong kita nggak bakal dikasih weekend selama 2 kali. Jadi kalau 2 kali itu kita sebulan nggak bakal diizinin pulang ke rumah. Jadi akhirnya dengan ya kita menyerahkan diri, ibu maaf bu kita bohong gitu. Ya begitulah. Nah itu dia buat Niki Sangian, itulah ceritanya waktu asrama. Nah ini ada dari Indah Sari. Dia bertanya gimana caranya supaya badan jadi ideal. Silakan dijawab. Ideal. Kalau perut sudah kenyang, jangan makan lagi. Kalau perut lagi lapar, ya makan secukupnya. Ya. Jangan diet ekstrim karena pengalaman
waktu diet ekstrim apa nutrisi berkurang, kebutuhan nutrisi kita berkurang, akhirnya kulit kurang bagus, jadi kering, terus rambut rontok. Jadi kalau buat menjaga kayak nggak kulit sehat kita ya? ideal, kurus bukan berarti sehat, gemuk juga bukan berarti sehat. Jadi kita makan yang secukupnya. Dan diet itu bukan berarti tidak makan ya guys. Iya benar sekali guys. Harus makan, tetap makan. Kalau nggak makan Seperti mati. kakak ini. Kalau nggak makan mati guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan yang paling Ah, orang tunggu-tunggu. Ini ada dari banyak sih yang menanya pertanyaan ini, tapi saya hanya pilih salah satu karena pertanyaannya sama, yaitu ini dari Tamahamisi. Saya pilih dari Tamahamisi. Pilih cawapres nomor 1 atau nomor 2. Kenapa? oh, Tamahamisi pertanyaannya susah sekali kak. Salam kenal ya. Ini Tamahamisi memberi pertanyaan 3 besar guys. 01 atau 02, 02 kita minta maaf. Gitu. Orang dua. 01 so tahu. 01 so tahu. Jadi- ya semua orang punya pilihan masing-masing Kak Tama, tapi kalau secara pribadi sejauh ini masih tetap ya ini karena pengalaman juga sudah turut merasakan impact dari yang beliau lakukan buat Iya. Indonesia. Betul, Bisa betul. dilihat dari baju yang saya pakai meskipun agak kurang. Ternyata saya juga Iya, guys. ternyata dia juga guys. Jadi Saya juga. ya pilihan saya yang begini. Ya. Buat Tamahamisi, Kasih kakak pertanyaannya, Lois kakak. Tangel memilih 01 untuk cawapres ya. Iya. Ini pertanyaan dari Desi Bang Heli. Dia bertanya, berapa berat badan Kak Lois? Berat badan 57. 57. 57. Kalau Agak itu gemukan sekarang, sorry. belum hitung dosa guys. Belum hitung dosa, belum hitung makan siang sekarang ini, sama belum hitung makan malam nanti. Bukan malam. Sama Naik buat itu, makan guys. besok, jadi itu belum dihitung. 3 kiloan ada itu guys naik guys. Oke, kita Aduh, lanjut. berat. Ini pertanyaan dari Fajrin. Menurut Kak Lois, apa definisi cantik itu? Cantik itu adalah kamu. Cantik Oke, itu kamu. cantik itu- Nah ini I mean, laki-laki yang tanya. Cantik itu bukan secara fisiknya, tapi kalau hati kita cantik, kita bisa mengatur suasana hati dan pikiran kita, mindset kita cantik, hati kita cantik, pasti aura kita juga akan cantik. Akan cantik. Mau sebagus apapun yang kita pakai, mau semahal apapun, kalau hati kita nggak bagus, pasti aura yang akan keluar juga nggak bagus. Cantik itu juga bukan cuma buat cewek, makanya tadi cantik itu ya. Oh, begitu ya? Kalau kamu be yourself, kamu cantik. Kalau kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya, kamu cantik. Jadi aku juga cantik. Kamu cantik. Aku cantik. Cantik, Beb. Aku cantik. Cantik. Thank you. Cantik. Oke, kita lanjut. Ini dari Brando Manopo. Dia tanya, Kak, boleh nggak saya pinjam mahkotanya? Mogade. Mahkota yang mana? Mahkota yang mana? Nah ini banyak Semoga mahkota ada guys. yang Ayo buat Brando. maaf Brando. Sorry Brando, kalau kamu butuh duit, telepon yang ada di Kalau jalan-jalan. kamu butuh duit, silakan hubungi nomor di bawah ini atau hubungin bos di samping ini. YouTuber terkenal. BPKB, STNK, KTP yang penting itu. KTP 2 jam cair. Butuh dana cepat? Hubungi di bawah ini. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaan buat saya sih. Ini dari murid saya, Mika Kinaza. Dari mana Sir dengan itu Lois Tangel kenal? Nah Sir dengan Lois Tangel kenal itu waktu pemilihan Nyong dan Uni Sulut 2013. Nah kita di satu karantina itu kita saling mengenal dan sampai sekarang kita Masih mengenal. masih mengenal. Masih Kalau berhubungan. saya kenal, nanti kita kenalan lagi. Nanti kalau misalkan Mikaela mau kenalan, ayo datang langsung masuk ke dalam HP Anda. Masuk ke dalam YouTube channel Ya. Bapak Guru. Siap. Oke.
kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kita lanjut kepada pertanyaan berikut dari Gabriela Lura. Nah, bagaimana rasanya jadi Miss Tourism Cosmopolitan International? Luar biasa. Karena sebenarnya bukan hasilnya yang luar biasa, tapi proses yang dilalui sehingga bisa dapat selempang dan mahkota Miss Tourism Cosmopolitan International. Titel yang sangat panjang itu sangat luar biasa. HP dijamret 2 hari sebelum berangkat. Waduh. Terus kemudian sakit, terus apalagi berjuang di Jakarta, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi rasanya itu terbayar semua ketika nama Indonesia dipanggil menjadi second runner up Miss Tourism International atau Miss Tourism Cosmopolitan International. Iya, betul. Oke guys. Nah, kita lanjut ya guys. Ini ada dari Ladif. Mau tanya deh, Kak Lois kan cantik tuh. Punya pacar gak sih? Oh, menurut Anda? Punya dong. Nah, dia punya guys. Punya, udah lama juga. Tapi Lama. untuk kehidupan pribadi jarang explore. Oh, jadi Kak Lois itu mainnya underwater. Di dalam air guys. Di dalam Jadi, air biar matang. ya, Masak air. Masak air biar mateng. Oke guys, berhubung tadi Kak Lois, kalian udah menanya Kak Lois ada pacar atau enggak dan sudah dijawab. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Fema Hieu. Dia tanya kapan kawin, kapan Belum, nikah. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Oke guys. Masih lama pokoknya, belum dalam waktu dekat ini belum. Masih ada banyak checklist yang harus dilakukan, jadi belum. Belum guys. Jadi buat para cowok-cowok yang ngefans sama Kak Lois, berbahagialah sebelum dia nikah. Karena Masih ada kesempatan. masih ada kesempatan buat kalian cowok-cowok. Makasih ya yang tadi. Nggak, guys, bercanda, guys. Pacar. Maaf ya, siapa namanya? Tit. Tit. Sensor. Oke guys. Nah, kita sudah masuk kepada pertanyaan terakhir tadi. Karena kalau kita mau jawab semuanya bisa sampai sejam kita jawabnya. Apa sih? Karena Kak Dwi yang bakal edit video. Jika kalian suka dengan video ini, nanti saya akan buat part 2-nya Ya, oke. bersama Oh, Kak Lois. siap bosku. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian suka, kalian like videonya dan komen di bawah ya. Dan Subscribe. ini yang paling penting, jangan lupa subscribe. Karena subscribe satu dari kalian sangat berarti buat saya. Dan subscribe itu gratis. Iya guys, jangan lupa juga tekan tanda lonceng. Tanda Setelah lonceng. Subscribe, di Betul. samping kanan itu nanti kan ada tanda lonceng. Jangan Di bawah. lupa dipencet. Ditekan Tekan. tombol lonceng. Iya benar. Biar masuk notifikasi dari Notifikasi, saya. Betul. Oke, langsung masuk ke HP kalian. Nah, oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you on the next video. Dadah.